Halo semuanya, saya Marsno Aditya Megandara, mahasiswa program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, angkatan tahun 2018 dengan NIM G001818. Nah, sekarang aku mau sharing dikit nih informasi tentang kesehatan kerja pada sektor informal. Nah, sebelumnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pekerjaannya didominasi oleh pekerja dari sektor informal, yaitu sekitar 55,72% dari seluruh atau total pekerja di Indonesia. Nah, sebelumnya kira-kira apa sih arti dari sektor informal itu sendiri? Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja informal mengacu pada orang yang bekerja tanpa relasi kerja, yang berarti tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah, maupun kekuasaan. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan pekerjaan informal sebagai semua bisnis, komersial maupun non-komersial, atau aktivitas ekonomi di dalamnya yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal, dan juga secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki oleh keluarga. Lalu kegiatan berskala kecil, yang padat karya, menggunakan teknologi yang tidak diadaptasi dan bergantung pada sumber daya lokal. Pekerjaan sektor informal ini tuh dibagi secara garis besar menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada kelompok perdagangan, yaitu contohnya seperti pedagang di pasar, lalu juga pedagang pada toko kelontong. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok produksi, yaitu mencakup seperti penjahit, lalu juga pengrajin mebel. Dan yang ketiga yaitu kelompok jasa, yaitu mencakup asisten rumah tangga, lalu juga bisa tukang cukur maupun driver ojek seperti itu. Nah, peran besar dari sektor informal ini yang dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia juga harus tetap diimbangi oleh kesejahteraan dari pekerjanya itu sendiri. Salah satunya dari kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, mengacu dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 463 Tahun 1993, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat sebagai K3 didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, tujuan dari K3 ini sendiri ada beberapa. Yang pertama tentunya mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera. Sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, maupun bebas kecelakaan. Nah, namun tidak sedikit nih permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja ini sehari-harinya, baik berupa hambatan eksternal hingga masalah kesehatan dari pekerja itu sendiri. Nah, namun sayangnya tidak sedikit nih permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja dalam kehidupan sehari-harinya, baik dimulai dari hambatan eksternal hingga masalah kesehatan dari pekerja itu sendiri. Biasanya permasalahan-permasalahan ini timbul dari rendahnya pengetahuan terkait potensi bahaya saat bekerja, lalu juga kecelakaan kerja, rendahnya hygiene, tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri, serta posisi kerja yang kurang ergonomis. Nah, tapi jangan khawatir, permasalahan-permasalahan ini tuh sebenarnya dapat kita minimalisir, bahkan bisa kita eliminasi jika kita mengetahui dan memahami langkah-langkah yang tepat dalam mencegah maupun menanggulangi permasalahan ini. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dan atau faktor resiko. Yang kedua yaitu menentukan prioritas masalah dan atau faktor resiko. Yang ketiga menentukan pemecahan atau pengendalian masalah dan atau faktor resiko. Yang keempat pelaksanaan intervensi, dan yang kelima jangan lupa yaitu mengevaluasi hasil intervensi agar kita mengetahui intervensi yang telah kita laksanakan itu dapat bekerja secara efisien atau kita perlu mencari jalan keluar lainnya atau solusi lain yang sekiranya lebih efektif. Nah, dari langkah-langkah yang aku sebutin sebelumnya, kita bisa menggunakan beberapa formulir yang tentunya dapat mempermudah kita dalam menjalankan assessment
terkait faktor resiko pekerja terutama dalam bidang informal. Nah, beberapa hari yang lalu aku udah sempet nih bikin salah satu contoh terkait assessment faktor resiko kerja pada pekerja sektor informal. Nah, aku berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Ratna yang berprofesi sebagai pedagang jus buah di kantin FK UNS. Mau tahu gimana keseruannya? Langsung aja ke videonya. Halo teman-teman. Nah, jadi aku di sini mau sedikit mengulik tentang kesehatan kerja di sektor informal. Nah, sekarang kita bertepatan ada di depan gedung pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, kira-kira bagian atau pekerjaan spesifik apa yang mau kita bahas? Yuk ikutin aja. Nah, jadi di sini ada bersama dengan Ibu Ratna, salah satu yang berdagang di kios di FK UNS ini. Ya, nama saya Ratna, saya jualan jus di kantin FK UNS. Ya, nanti saya mau izin tanya-tanya dikit nih Bu. Kira-kira ini ibunya udah berjualan sejak kapan ya Bu? Kalau dari pertama itu dari 2016. Dari 2016 di sininya gitu. Tapi kalau untuk mulai berjualan jusnya sejak? Kalau di luaran itu dari 2011, makan di luar. Oh iya. Terus mungkin bisa diceritakan sehariannya Bu tentang berdagangnya gitu. Kalau pagi-pagi ya paling saya kalau ke pasar itu berangkat habis subuh ke pasar beli buah. Terus kalau habis beli buah ya langsung ke kampus. Jadi di kampus beres-beres, saya tinggal nunggu yang beli. Oke. Terus kalau di sini sendiri hubungan dengan penjual lainnya gimana Bu? Kalau dari Ibu sendiri? Ya alhamdulillah baik, sebenarnya nggak ada masalah. Kan istilahnya nek rezeki kan sudah sendiri-sendiri. Berarti seneng ya Bu, maksudnya enjoy untuk ibadah. Jadi bikin enjoy aja. Iya. Terus kira-kira dari Ibu sendiri selama bekerja di sini ada ada keluhan baik secara kesehatan maupun secara teknis gitu Bu, misal kayak stok kontaknya kurang memadai itu dari teknis. Terus kalau dari kesehatan mungkin kayak wah saya berdiri terus untuk bekerjanya, jadi kayak kalau lagi rame capek gitu untuk berdirinya karena lama berdiri. Ya mungkin ya itu kan sudah istilahnya sudah kodratnya Thomas. Mungkin kan kalau pas lagi rame ya wajar, istilahnya capek. Cuman kan kadang kalau jualan itu nggak selalu rame, ada jangka waktunya gitu, ada sepi, ntar ada rame. Kalau sepi ya buat istirahat.
sekarang kita ada di hari kedua untuk intervensi. Nah, jadi Bu, dari pengambilan data kemarin, wawancara dengan Ibu kemarin, itu didapatkan kalau faktor risiko pekerjaannya Ibu itu paling tinggi saat ini, terutama di tengah pandemi ini tuh tentang transmisi COVID-nya Bu, yang paling tinggi, karena kan beban kerjanya sebenarnya termasuk ringan Ibu. Jadi kalau dari kesehariannya sih sebenarnya nggak terlalu begitu tinggi untuk kesehatan, tapi dari pada masa pandemi ini jadi meningkat terutama bagian transmisi COVID-nya. Nah, untuk itu mungkin saya mau sedikit menjelaskan ulang atau mengingatkan kembali itu tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di kantin, terutama sebagai pedagang di kantin ini Bu. Jadi ada beberapa Bu. Yang pertama untuk keamanan tangannya itu, yang pertama jangan melepaskan masker kecuali saat sedang istirahat kalau ibunya, kalau anak-anaknya mungkin saat sedang makan. Jadi saat bertransaksi itu kalau bisa selalu menggunakan masker. Lalu juga memastikan tempatnya tuh selalu tiap mau ganti hari itu juga disterilin maksudnya. Terus juga kalau dari saya sendiri mungkin setelah bertransaksi itu Bu, itu bisa habis kan menerima uang gitu ya Bu. Nah itu bisa terus semprot-semprot hand sanitizer gitu Bu. Jadi kalau cuci tangan kan mungkin lama gitu kan. Nah, kalau hand sanitizer kan langsung bisa. Itu aja sih. Terus mungkin kata ibunya juga udah terpijat, jadi nggak perlu pakai haircap, tapi untuk masker diusahakan untuk selalu digunakan. Sebenarnya ini ada bisa dibaca-baca Bu, ini nanti lebih rincinya nanti saya serahkan ke Ibu ini. Betul. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama Ibu. Nah, jadi itu dari aku sedikit contoh assessment faktor resiko kerja pada pekerja sektor informal. Dari kegiatan yang udah aku lakukan sebelumnya dengan Ibu Ratna, didapatkan kesimpulan Ibu Ratna ini memiliki IMT yang normal, namun memiliki resiko masalah ergonomis yang sedang yang memerlukan perbaikan posisi kerja segera. Faktor risiko masalah kerja terbesar dan merupakan prioritas tertinggi berupa risiko transmisi penyakit infeksi COVID-19 yang telah dilakukan intervensi berupa edukasi sehingga didapatkan hasil intervensi berupa perubahan perilaku, transaksi, dan juga PHBS secara umum. Nah, mungkin untuk teman-teman kedepannya bisa memberikan intervensi yang lebih menyeluruh atau lebih luas terhadap hasil asesmen lainnya. Tetap bisa teman-teman kembangin juga nih untuk penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar tentunya, dan juga durasi intervensi yang lebih panjang serta data hasil asesmen yang lebih lengkap. Nah, segitu dulu cerita yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga cerita aku ini dan juga kegiatan yang udah aku contohkan sebelumnya bisa menginspirasi kalian untuk bisa lebih peduli juga terhadap kesehatan dari pekerja terutama sektor informal itu sendiri. Sekian dari aku, sampai ketemu lagi, dadah!